Etika profesi, perekam medis, dan informasi kesehatan. Animasi ini dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan Alfari Zaki Firdaus, Muhammad Hasan Maulana, Nabila Nanda Azahra, Novia Rizky Alifia, dan Najwa Amanda Fajriah. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, dalam dunia pelayanan kesehatan, ada profesi penting yang bekerja di balik layar untuk memastikan informasi pasien tersimpan dengan baik dan aman. Mereka adalah perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK. Profesi ini tidak hanya berhubungan dengan data pasien, tetapi juga harus menjalankan tugasnya dengan etika profesional. Nah, dalam video ini, kita akan membahas prinsip etika yang harus dipatuhi oleh seorang PMIK. Etika profesi adalah bentuk aturan, prinsip, atau norma yang mengatur perilaku profesional dalam bekerja. Sebagai perekam medis dan informasi kesehatan, kita harus memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kode etik yang berlaku. 2. Prinsip etika profesi PMIK. Sebagai tenaga kesehatan, seorang perekam medis dan informasi kesehatan wajib memegang teguh beberapa prinsip etika, yaitu 1. Kerahasiaan informasi pasien. 2. Tanggung jawab dan profesionalisme. 3. Kejujuran dan integritas. 4. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum kesehatan. Baik, ayo kita bahas satu persatu. 1. Kerahasiaan informasi pasien. Kerahasiaan informasi pasien adalah hal utama dalam profesi ini. Seorang PMIK tidak boleh sembarangan membagikan informasi medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya, jika ada seorang teman bertanya tentang riwayat kesehatan seseorang, kita harus menolak untuk memberitahukannya. Karena hal ini dapat melanggar kerahasiaan informasi pasien dapat berakibat hukum. 2. Tanggung jawab dan profesionalisme. Seorang PMIK harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Artinya, setiap data yang dicatat harus akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam pencatatan bisa berdampak besar bagi pasien, misalnya dalam proses diagnosa atau pengobatan. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan. Yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Seorang PMIK juga harus menjunjung tinggi kejujuran. Jangan pernah mengubah atau memanipulasi data medis pasien untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Misalnya, jika ada tekanan untuk mengubah data agar pasien terlihat memenuhi syarat untuk asuransi, seorang PMIK harus tetap memegang prinsip kejujuran dan menolak permintaan tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum kesehatan. Profesi ini juga harus mengikuti berbagai regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Kode Etik Profesi yang berlaku. Contohnya, dalam penyimpanan data rekam medis, ada aturan tentang berapa lama data harus disimpan sebelum boleh dimusnahkan. PMIK harus selalu mengikuti aturan tersebut untuk menghindari pelanggaran hukum. Nah, setelah memahami prinsip dasar etika profesi dalam PMIK, sekarang kita akan melihat beberapa contoh penerapan etika ini dalam situasi kerja sehari-hari. Di dalam dunia kesehatan, tindakan yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi pasien ataupun bagi institusi kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang PMIK untuk selalu bertindak secara profesional dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Agar lebih mudah dipahami, kami akan menunjukkan beberapa contoh perilaku yang salah dan bagaimana seharusnya perilaku yang benar dalam menjalankan profesi ini. Mari kita simak bersama. 1. Kerahasiaan informasi pasien. Contoh yang salah. Seorang PMIK membicarakan riwayat kesehatan seorang pasien kepada teman di luar rumah sakit tanpa izin pasien atau dokter. Contoh yang benar. PMIK hanya memberikan informasi pasien kepada tenaga medis yang berwenang dan memastikan data pasien tetap rahasia sesuai aturan yang berlaku.
Yang kedua, yaitu keakuratan dan ketelitian dalam pencatatan data. Seorang perekam medis salah memasukkan tanggal lahir pasien dalam sistem rekam medis dan tidak melakukan pengecekan ulang sebelum menyimpan data. Itu merupakan tindakan yang salah. Tindakan yang benar, seharusnya seorang perekam medis selalu mengecek ulang setiap data pasien sebelum menyimpannya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dapat berpengaruh pada pelayanan kesehatan pasien. Yang ketiga, ada kejujuran dan integritas dalam pekerjaan. Sebagai seorang perekam medis, kita tidak boleh mengubah data pasien agar terlihat memenuhi syarat klaim asuransi, meskipun sebenarnya pasien tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, yang benar itu, kita sebagai perekam medis harus mencatat dan melaporkan data pasien secara jujur tanpa manipulasi, meskipun nanti hasilnya tidak menguntungkan bagi pasien atau pihak lain. 4. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum kesehatan. PMIK menyimpan rekam medis pasien lebih lama dari aturan yang ditetapkan, tanpa mengikuti prosedur yang benar terkait penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Itu salah ya teman-teman. Yang benar yaitu PMIK memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal penyimpanan dan pemusnahan rekam medis sesuai perundang-undangan yang berlaku. 5. Penggunaan data pasien. PMIK yang menggunakan data pasien untuk penelitian tapi tanpa meminta izin resmi atau tanpa mengikuti prosedur etis yang telah ditentukan adalah contoh salah ya teman-teman, dan tidak boleh ditiru. Nah, contoh yang benarnya adalah jika ingin menggunakan data pasien untuk penelitian, PMIK harus dan wajib meminta izin resmi dari pihak terkait dan memastikan bahwa data yang dipakai telah dianonimkan agar privasi pasien tetap terjaga. Nah, sekarang kita tahu bahwa menjadi seorang perekam medis dan informasi kesehatan tidak hanya soal mencatat data, tetapi juga harus mematuhi etika dan hukum yang berlaku. Dengan menjaga etika profesi, kita dapat membantu menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman, terpercaya, dan profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.